Om Swastiastu. Kepada dosen pembimbing mata kuliah Fisika Bangunan dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 6, kelas A3 akan mempresentasikan tentang materi akustik pada bab 7 dan 8. Perkenalkan, nama saya Niputu Tista Auliarianti sebagai moderator sekaligus pembicara kedua. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Idewa Putu Eka Pratama Putra dengan NIM 2023621211114 sebagai pembicara pertama. Yang kedua ada Iputu Brian Endika Pramana Putra dengan NIM 2023621211115 sebagai pembicara keenam. Selanjutnya saya Niputu Tista Auliarianti dengan NIM 2023621211116 sebagai pembicara kedua. Selanjutnya ada Igede Dimas Sedana Wijaya dengan NIM 2023621211117 sebagai pembicara kelima. Selanjutnya ada Idewa Gede Andika Kasumayadi dengan NIM 2023621211118 sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya ada Imade Rudita Antara dengan NIM 2023621211119 sebagai pembicara ketujuh. Yang terakhir ada Inyoman Suryanata dengan NIM 20232621121 sebagai pembicara keempat. Perkenalkan, saya Idewa Putra Pratama Putra dengan NIM 2023262121114. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa akustik. Peristiwa akustik merujuk pada fenomena yang terjadi dalam bidang akustika yang merupakan studi tentang suara. Peristiwa akustik dapat mencakup berbagai kejadian yang terkait dengan pembentukan, propagasi, atau interaksi gelombang suara. Contoh-contoh dari peristiwa akustik sendiri ada propagasi, refleksi, absorb, difusi, transmisi, disfraksi, refraksi, dispersi, atenuasi, insulasi, resonansi, dan cacat akustik. Kemudian, kesalahan umum rancangan akustik auditorium. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam perancangan akustik auditorium, yang pertama ada ruang terlalu tinggi, yang kedua ada kemiringan plafon yang tidak tepat, yang ketiga ada kurangnya pemantulan bunyi pada zona panggung, yang keempat ada terdapat pembukaan sejajar yang berhadapan dengan sumber bunyi, yang kelima ada lantai audiens datar, yang keenam ada dinding belakang terlalu cekung, yang ketujuh ada balkon terlalu dalam. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Tista Auliarianti dengan NIM 2023621211116. Cacat akustik. Cacat akustik yaitu sound forcing atau pemusatan suara sehingga nilai waktu dengung atau reverberation time pada keseluruhan area menjadi tinggi dan membuat tingkat kejelasan suara di dalam ruangan buruk. Cacat akustik juga dapat terjadi di ruangan auditorium, yaitu yang pertama gema, kedua gaung, yang ketiga waktu tunda melebihi kebutuhan, yang keempat bayangan bunyi, yang kelima pemusatan bunyi, yang keenam distorsi bunyi, ketujuh resonansi ruang, yang kedelapan ruang gandeng, yang kesembilan serambi bisikan, yang terakhir ada bunyi frekuensi tinggi kurang terdengar merata. Selanjutnya, usaha akustik auditorium. Material. Jenis material berupa reflektor, absorber, atau diffuser harus dipilih dengan koefisien penyerapan bunyi yang tepat, termasuk insulator untuk mencegah perembatan bising keluar masuk ruang. Secara garis besar, reaksi rambatan bunyi di dalam ruangan auditorium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi asli atau langsung bersumber dari panggung memerlukan penguatan bunyi oleh reflektor. Yang kedua, bunyi pantul dapat dihasilkan oleh reflektor pada panggung dan plafon untuk diarahkan ke audiens.
Yang ketiga, bunyi pantul yang mengenai dinding panggung sejajar berhadapan harus diserap oleh absorber atau disebar oleh diffuser agar tidak terjadi cacat akustik. Yang keempat, bunyi pantul yang mengenai dinding samping dan dinding belakang sebagian harus diserap oleh absorber atau disebar oleh diffuser agar tidak terjadi cacat akustik atau kembali terpantul ke arah panggung. Yang terakhir, bunyi pantul yang mengenai lantai harus diserap oleh absorber agar tidak terpantul ke atas dan ke bawah karena plafon telah menggunakan reflektor. Berikut adalah tabel sifat dan alokasi material. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Bogede Andika Kismayadi, NIM 2023 62121118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang auditorium sound system. Untuk mendesain audio dalam auditorium, beberapa langkah yang perlu diperhatikan meliputi: yang pertama, desain akustik. Merencanakan ruangan yang akan mengelola suara yang disebut auditorium. Langkah ini melibatkan penyerapan suara, lapisan permukaan, dan konstruksi yang sesuai dengan kemampuan penyerap suara. Yang kedua, penyerap suara. Menyediakan penyerap suara yang efisien untuk mengurangi kemampuan suara yang tidak diinginkan, seperti panel penyerap suara, lapisan permukaan dinding, dan isi ruang seperti audiens. Gambar di samping merupakan contoh penyerap suara. Kemudian nomor 3, pemilihan peralatan. Memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan auditorium seperti mikrofon, amplifier, dan sistem pemrosesan audio. Gambar di bawah merupakan contoh pemilihan peralatan. Nomor 4, yaitu ruang kontrol. Membuat ruang kontrol yang dirancang untuk mengendalikan permainan musisi dan vokalis oleh sound engineer. Ruang kontrol ini harus memiliki koneksi yang baik dengan studio musik dan area tahapan lainnya. Nomor 5, yaitu isolasi. Melakukan isolasi antara ruang kontrol dan studio musik untuk menghadiri gangguan akustik yang mungkin terjadi. Nomor 6, pengujian dan kalibrasi. Melakukan pengujian dan kalibrasi sistem audio untuk memastikan kualitas suara yang dihasilkan. Nomor 7, mengatur tingkat suara. Menyesuaikan tingkat suara yang sesuai untuk kebutuhan auditorium seperti menyesuaikan volume, kelanjutan, dan kualitas suara. Nomor 8, konsultasi. Lakukan konsultasi dengan para ahli atau siswa untuk mendapatkan umpan baik dan feedback tentang kualitas suara dan lingkungan auditorium. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, dapat menciptakan auditorium yang memiliki kualitas suara yang baik untuk kegiatan seperti musik, konser, atau presentasi. Selanjutnya ada studio radio. Sebuah studio radio standar biasanya dirancang untuk menampung berbagai peralatan dan personil. Studio radio umumnya terdiri dari studio siaran, ruang produksi, dan area teknis. Studio siaran adalah tempat di mana penyiar radio melakukan siaran dan biasanya berisi mikrofon, headphone, dan soundboard. Ruang produksi digunakan untuk pengeditan dan perekaman audio. Sementara area teknis berisi peralatan stasiun seperti server dan pemancar dimensi studio dan pemancar. Dimensi studio radio dapat bervariasi, tetapi studio siaran biasanya memiliki ukuran 20 kaki x 20 kaki, sementara ruang produksi dan teknis bisa lebih kecil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Suryanata, NIM 2023 621 211 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang home theater. Home theater sebenarnya istilah ini lebih mendekati hiburan rumah.
Sistem home theater pada umumnya merupakan kombinasi dari perancangan komponen elektronik untuk menciptakan pengalaman menonton film dalam suatu ruangan teater yang mengasihkan daripada menonton televisi. Untuk melihat bagaimana home theater melakukan ini, marilah kita perhatikan model asli gedung bioskop. Selanjutnya, berikut merupakan prinsip home theater. Yang pertama, dinding. Dinding dilapisi material absorber dan diffuser untuk mencegah gema dan gaung. Dinding majemuk terdiri atas beberapa lapis material yang berfungsi sebagai insulator. Yang kedua, plafon. Plafon gantung untuk mencegah struktur ground sound ke ruang di sekitarnya. Yang ketiga, lantai. Lantai mengambang raised floor atau rising floor untuk mencegah struktur ground sound ke ruang di sekitarnya. Yang keempat, sound system. Terdapat perencanaan lokasi dan arah speaker, dilengkapi bass trap. Baik, materi selanjutnya yang akan saya presentasikan adalah bising. Bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki, itu tidak diinginkan terjadi dan terdengar karena memiliki intensitas yang tidak dapat ditoleransi pendengar. Menimpa bunyi yang seharusnya terdengar dengan jelas, memiliki frekuensi bunyi yang tidak umum terdengar atau terdengar terus-menerus walaupun tidak tingkat bunyi terendah. Jenis bising menurut tingkat bunyi dan fisiologis. Yang pertama, bising latar belakang. Bunyi yang terdengar terus-menerus, sumber bunyi yang tidak signifikan dan tingkat bunyi di bawah 40 desibel. Yang kedua, bising ambien. Bunyi sebagian total bising latar belakang dan bising permanen yang mengganggu dengan tingkat bunyi 40 desibel. Yang ketiga, bising permanen. Bising yang terdengar terus-menerus dengan fluktuasi naik turun kurang lebih 6 desibel. Selanjutnya, kategori bising secara objektif, yaitu sebagai berikut. Intensitas bunyi terlalu tinggi sehingga tingkat bunyi melebihi ambang kenyamanan audio. Selanjutnya, kategori bising secara objektif, yaitu sebagai berikut. Intensitas bunyi terlalu tinggi sehingga tingkat bunyi melebihi ambang kenyamanan audio 60 desibel. Frekuensi bunyi tidak umum terdengar, terlalu rendah atau terlalu tinggi. Terdapat bunyi lain yang menimpa bunyi yang seharusnya terdengar jelas. Selanjutnya, kategori bising secara subjektif, yaitu tingkat sosial, budaya, dan ekonomi. Usia di mana terjadi penurunan kemampuan terdengar jelas terus-menerus walaupun tingkat bunyinya rendah, misalnya detak jam 20 desibel. Bising dapat diukur menggunakan alat ukur sound level meter SLM yang memberikan data sound pressure level dalam satuan desibel. Model yang sederhana hanya dapat mengukur kebisingan skala desibel A, sedangkan model yang lebih baik dapat juga mengukur keseimbangan ke skala desibel C. Bising dapat diukur menggunakan alat ukur sound level meter SLM yang memberikan data sound pressure level dalam satuan desibel. Model yang sederhana hanya dapat mengukur kebisingan skala desibel A, sedangkan model yang lebih baik dapat juga mengukur kebisingan skala desibel C. Sound level meter dengan kualitas baik dapat memiliki kemampuan ukur lain terkait bunyi selain SPL seperti analisis frekuensi lodging, noise level profiling, perekam bunyi dan getaran serta pengukuran waktu. Dengung monitor dapat berwarna dan menampilkan video objek yang sedang diukur. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Dimas Teganajaya, NIM 202362121117. Selanjutnya yaitu efek bising. Efek bising awalnya dirasakan pendengar secara psikologis
Jika terpapar terus-menerus, ini dapat dirasakan secara fisiologis yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Adanya dampak negatif dari bising, yaitu yang pertama, kurang dari 40 SPL. Efeknya yaitu jangka panjang menyebabkan rasa mual. Yang kedua, 60 SPL. Efeknya yaitu jangka panjang menyebabkan gangguan membran telinga sehingga merasa nervous atau gelisah. Yang ketiga, lebih 65 SPL. Efeknya jangka panjang merusak lapisan vegetatif, jantungan, pembuluh darah, serta berakibatkan lelah psikis dan fisik. Yang keempat, 90 SPL. Efeknya jangka panjang menahun berakibat kehilangan pendengaran permanen. Yang kelima, 100 SPL. Efeknya jangka pendek menurunkan sementara kemampuan dengar. Jangka panjangnya, kerusakan pendengaran tak dapat diperbaiki. Yang keenam, 120 SPL. Jangka pendeknya langsung nyeri indera pendengaran. Yang ketujuh, 150 SPL. Efeknya jangka pendek langsung kehilangan kemampuan dengar. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dari pengendalian dan kontrol bising yaitu kenyamanan audial dan kesehatan, keselamatan dan produktivitas kerja serta privasi. Contoh pengabaian bising oleh otak terjadi pada saat mendengar bunyi detak jam dan bunyi mesin kendaraan yang telah ditumpangi sekian lama. Pendengar dapat tertidur walau jam berdetak atau mesin kendaraan terdengar dengan SPL 70 sampai 80 dB. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Bran Endika Pranana Putra dengan NIM 202362121115. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian bising. Pengendalian bising pada fisika bangunan dapat melibatkan beberapa strategi, termasuk isolasi suara, absorpsi suara, dan penggunaan desain yang mengurangi pantulan suara. Pengendalian bising dapat dilakukan melalui berbagai bentuk strategi antara lain. Yang pertama, isolasi suara. Menggunakan material peredam suara dan konstruksi yang mampu menghalangi transmisi bunyi dari luar ke dalam ruangan. Ini merupakan gambar ruangan dengan menggunakan peredam suara di dalamnya. Yang kedua, absorpsi suara. Pemanfaatan material penyerap suara seperti panel akustik untuk mengurangi pantulan bunyi dan menyerap energi suara di dalam ruangan. Ini merupakan gambar bahan yang dapat menyerap suara. Selanjutnya, yang ketiga, desain ruangan. Mendesain ruangan dengan mempertimbangkan penempatan peralatan dan material agar mengurangi pantulan dan meminimalkan pembentukan resonansi yang dapat meningkatkan kebisingan. Ini merupakan gambar ruangan yang terdapat peredam suara di dalamnya. Selanjutnya, penggunaan perangkat elektronik. Penggunaan perangkat elektronik seperti penutup telinga atau handphone bising aktif untuk melindungi pendengaran. Ini merupakan gambar pelindung telinga. Selanjutnya, penempatan peralatan. Penempatan peralatan yang menghasilkan suara yang di tempat yang minim pengaruhnya terhadap area kerja atau tempat tinggal. Yang keenam, kebijakan lingkungan. Menerapkan kebijakan atau regulasi terkait bising untuk mengontrol aktivitas industri atau lalu lintas yang dapat menyebabkan polusi suara. Penggabungan beberapa strategi ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk mengendalikan bising di berbagai lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imade Ruditantara, NIM 20236211211119. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jenis kontrol bising. Bising dapat dikurangi dengan cara kontrol bising di mana rambatan energi bunyi dalam bentuk gelombang yang menggetarkan medium dapat dikurangi atau dihentikan. Jenis kontrol bising yang pertama ialah kontrol bising pada bangunan. Bising pada bangunan dapat dikontrol dengan cara
merencanakan konfigurasi massa, merencanakan zoning, orientasi, dan alokasi. Berikut penjelasan tentang konfigurasi massa, yaitu teknik kontrol bising melalui desain massa agar penerima bising dari lingkungan dapat diminimalisir. Contoh teknik konfigurasi massa ialah dengan desain bentuk massa, denah, dan pemberian podium sebagai penopang bising bagi tower. Bisa dilihat pada gambar di samping ialah bangunan tower yang menggunakan konfigurasi massa. Baik, materi berikutnya ialah tentang zoning dan alokasi. Zoning adalah pembagian area dalam suatu kawasan perumahan menjadi beberapa zona yang memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Pembagian zona ini dilakukan setelah semua data yang berhubungan dengan site terkumpul, seperti luas site, batasan site, dan orientasi site. Zoning dalam arsitektur dibagi menjadi 3, yaitu zona publik, zona semi publik, dan zona privat. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu contoh gambar zoning dan alokasi pada kawasan rumah. Baik, berikutnya ialah kontrol bising pada mesin. Beberapa sumber bising yang menjadi penyebab polusi adalah bising mesin produksi pada pabrik, bising mesin jet, mesin turbin pada kapal laut, letusan senjata, bising dari alat bantu kerja seperti mesin pemotong rumput, bising alat pemecah beton atau aspal, bising alat penghisap debu elektrik, sampai pada bising kendaraan alat angkutan atau transportasi. Kontrol kebisingan yang dapat dilakukan ialah pengendalian pada sumber. Beberapa teknik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meredam bising yang ada. Yang kedua, mengurangi luas permukaan yang bergetar. Yang ketiga, mengatur kembali tempat sumber. Yang keempat, mengatur waktu operasi mesin. Yang kelima, yaitu pengecilan atau pengurangan volume. Yang keenam, pembatasan jenis dan jumlah lalu lintas dan lainnya. Dan yang terakhir ialah pengendalian pada media bising. Bisa dilihat pada gambar di samping ialah kontrol bising pada mesin industrial di dunia kerja. Dan selanjutnya ialah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meredam bising pada mesin. Ialah sebagai berikut. Memperbesar jarak sumber bising dengan pekerjaan. Yang ketiga, memasang peredam suara pada dinding dan langit. Dan yang terakhir ialah membuat ruang kontrol agar dapat dipergunakan mengontrol pekerjaan dan dari ruang terpisah. Baik, materi berikutnya ialah kontrol bising pada lingkungan. Sumber bising yang umum terjadi pada lingkungan yaitu berasal dari kendaraan mobil, motor, dan pesawat terbang, serta bangunan atau kawasan sumber bising. Baik, di sini menjelaskan misalnya terminal dan kawasan industri. Medium perambat bising pada lingkungan berupa jalan dan tanah termasuk getaran dalam perambatan bising frekuensi rendah serta udara. Teknik kontrol bising pada lingkungan antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan zoning, alokasi sumber bising, dan zona peka bising pada master plan kawasan. Yang kedua ialah memanfaatkan penahan bising berupa bentukan alam, bukit, dan lembah termasuk bentukan buatan. Dan yang terakhir ialah mereduksi bising melalui vegetasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi 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 Om.